Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Saya Eni Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap akan memaparkan modul 1.1.8 tentang koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam modul 1.1 ini, saya berkolaborasi bersama fasilitator saya, yaitu Bapak Usman, dan pengajar praktik, yaitu Ibu Abriani, yang selalu siap mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi. Kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah tujuan pendidikan yang menuntun, maknanya pendidik membimbing dan memfasilitasi tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Artinya pendidik harus mencari potensi anak lalu dikembangkan dan bukan membuat atau membentuk sesuai dengan kemauan pendidik. Selanjutnya adalah pendidik yang berpusat pada anak. Maksudnya adalah tiap anak memiliki keunikan tersendiri dan cara mereka belajar pun berbeda. Belajar tidak harus berada di kelas, bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, belajar adalah bermain. Maka sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak. Selanjutnya adalah adanya kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam menyesuaikan dengan sosiokultural yang ada di daerahnya, sehingga anak mengerti peran, dampak, dan manfaat secara langsung. Kodrat zaman adalah masa di mana mereka sekarang hidup. Pengetahuan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, pendidik harus mampu membekali anak sesuai zamannya. Meski begitu, budaya kita sebagai negara ketimuran tetaplah dijaga. Trilogi pendidikan juga masih dijunjung tinggi. Banyak dari kita sudah sangat mengenal Ingarso Sungtulodo, yaitu di depan memberi contoh, Ikmat Yo Mangunkarso di tengah memberi motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dengan seperti itu, diharapkan akan tercipta budi pekerti, perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kemauan, serta munculnya semangat untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa hal yang ditanyakan dalam modul ini, diantaranya adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya mempelajari hal ini. Kegiatan pembelajaran saya di kelas masih banyak menggunakan metode ceramah, dan ini menjadikan pembelajaran berpusat pada guru. Dalam hal ini, saya masih mendominan di kelas. Lalu, saya masih berpatokan dengan nilai. Siswa harus bisa mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan, dan pembelajaran serasa seperti berlari karena mengejar batasan materi. Takutnya masih banyak materi yang belum tersampaikan. Saya masih selalu menganggap bahwa siswa harus mampu menguasai segala hal. Saya tidak memandang bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya belajar modul ini, pembelajaran yang baik adalah yang berpusat pada anak. Membuat anak menjadi aktif dalam kegiatan positif, mengajak anak mencari informasi. Sebelumnya saya bisa hilang kesabaran dan juga baper. Masih membentengi dan membatasi hati dalam mengajar. Tidak menyadari bahwa siswa memiliki kekuatan kodratnya sendiri, memaksakan kehendak dan menentukan kepada anak harus seperti ini, padahal itu salah. Karena guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu, siswa belajar dari siapapun, apapun, dan dimanapun. Contohnya, berkolaborasi dengan pihak lain seperti belajar dengan TNI tentang nasionalisme, kedisiplinan, dan baris berbaris.
Belajar dengan polri tentang aturan berkendara dan berlalu lintas yang baik. Belajar dengan kondisi situasi yang berbeda biasanya akan lebih menarik. Anak juga tidak merasa bosan, namun tetap mendapatkan wawasan. Pengetahuan dari ahlinya langsung, anak akan mendapat kebebasan untuk berinteraksi. Berkolaborasi dengan teman akan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai pendapat orang lain. Dengan bisa bersikap baik terhadap orang lain, anak akan bisa menerapkan dan membiasakan diri dalam kehidupannya. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Anak sudah memiliki garis samar-samar tersendiri. Pendidik hanya mampu menebalkan kekuatan lakunya sebagai bekal hidup di masa mendatang. Pertanyaan ketiga yaitu tentang hal apa yang bisa segera diterapkan agar kelas lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksudnya yaitu di sini saya akan memberikan ruang untuk anak agar berkreasi dalam proses pembelajaran. Anak diberi kesempatan untuk memberi pendapat. Karena pendidikan yang berpusat terhadap anak adalah salah satunya anak mencari informasi secara mandiri dan apapun jawaban anak adalah berterima. Berikutnya adalah membuka hati dan menerima segala kekuatan kodrat anak. Dengan membuka hati, pastinya akan melihat kembali bagaimana kodrat anak dan dikaitkan dengan sosiokultural anak. Bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, bagaimana dia hidup. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran inovatif bagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Hidup di era teknologi, seorang pendidik sebaiknya melek IT. Jangan sampai tertinggal oleh anak. Bagaimana anak akan dibekali jika pendidiknya tidak bisa menggunakan teknologi? Maka pembelajaran juga menyesuaikan kodrat zaman anak, agar anak lebih tertarik dalam belajar dan juga memberi kebutuhannya dalam menggunakan teknologi yang baik dan mendatangkan manfaat sebagai bekal hidup menjadi anggota masyarakat. Terakhir, terima kasih saya ucapkan karena telah menyimak pemaparan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.